Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 3. Bab 3031-3030 Saya, Dewa Kaisar Hongtian, akan mati jika saya menentang Anda. 3. Taklukkan langit berbintang dan sapu melintasi 8 arah. Taklukkan langit berbintang dan sapu melintasi 8 arah. Suara yang mendominasi bergema di seluruh langit di atas bintang ras kabut merah. Dewa Kaisar Hongtian berdiri di depan kursi dewa. Cincin cahaya magnetik asal di atas kepalanya berputar, memancarkan kilau merah. Aura menakutkan menyebar dari tubuhnya ke sekeliling. Pada saat yang sama, semua murid ras kabut merah di bawah berteriak kegirangan. Demikian pula, aura melonjak ke langit. Hehe, sangat mendominasi. Di depan, 3 pakar tingkat domain teratas merasakan aura yang menakutkan ini. Sedikit keseriusan melintas di mata mereka. Tubuh mereka juga memancarkan gelombang aura saat mereka mencoba mempertahankan diri. Wang Xian dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata. Cakram naga yin yang muncul di sekelilingnya untuk bertahan melawan kekuatan ini. Orang-orang ini benar-benar sombong. Apakah mereka mencoba memamerkan kekuatan mereka ke semua ras? Baki dan yang lainnya hanya bisa mengeluh. Mata mereka berkilat saat mereka menyapu semua ahli dari ras kabut merah. Dari gelombang kekuatan, mereka bisa merasakan kekuatan semua ahli dari ras kabut merah. Ada 3 peringkat 9 kaisar surgawi, hampir 20 peringkat 8 kaisar surgawi, dan lebih dari 100 peringkat 7 kaisar surgawi. Ada lebih dari 53.000 kaisar surgawi ke atas. Yang terkuat masih Dewa Kaisar Hongtian. Aura perkasa itu membuat banyak ahli ras berkeringat dingin. Saya tidak menyangka Dewa Kaisar Hongtian telah mengumpulkan fondasi yang begitu kuat. Dia terlalu kuat. Dia tidak lebih lemah dari ras tingkat domain lainnya. Selain itu, mereka termasuk dalam garis keturunan magus. Perlombaan kabut merah mampu menempati peringkat 5 besar dari pasukan langit berbintang kita. Sangat kuat. Di belakang, para ahli dari berbagai ras merasakan kekuatan ini dan ekspresi mereka sedikit berubah. Hehe, saat ras kabut merah pertama kali didirikan, kami merekrut ahli dari semua lapisan masyarakat. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang para ahli yang telah bergabung dalam lomba kabut merah kami. Dewa Kaisar Hongtian sangat puas saat melihat pemandangan ini. Dia terus berbicara dengan acuh tak acuh. Saya dan Lun dari ras kabut merah. Salam untuk Anda semua. Raksasa gunung ras kabut merah yang ganas. Salam untuk kalian semua. Sekelompok murid inti elit dari ras bermata 3 telah bergabung dengan ras kabut merah. Salam untuk kalian semua. Sekelompok murid inti elit dari ras 4 tangan telah bergabung dengan ras kabut merah. Salam untuk Anda semua. Para ahli berjalan keluar dari belakang dan berdiri di kiri dan kanan Dewa Kaisar Hongtian. Tuan dan Lun sebenarnya telah bergabung dengan ras kabut merah. God Emperor Hongtian sebenarnya telah mengundang Master dan Lun untuk bergabung. Tuan dan Lun adalah ahli kaisar dewa tingkat 9 dan ahli dalam alkimia. Muridnya berjumlah puluhan ribu dan semuanya adalah alkemis yang kuat. Pasti Kaisar Surgawi Hongtian yang memikat Tuan dan Lun dan yang lainnya dengan bintang taman surgawi itu. Raksasa gunung peledak juga telah bergabung dengan suku kabut merah. Meskipun jumlahnya hanya puluhan ribu, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur seorang kaisar surgawi ketika mereka mencapai usia dewasa. Pemimpin raksasa gunung peledak sekarang memiliki kekuatan tempur kaisar surgawi peringkat 9. Bukankah suku bermata 3 dan suku berlengan 4 adalah 2 suku besar yang mereka bubarkan setelah dikalahkan oleh Istana Naga? Mereka sebenarnya telah bergabung dengan suku Red Mist. Meskipun sebagian besar elit dari 2 suku besar telah terbunuh, mereka masih memiliki cukup banyak yayasan. Suara kaget terdengar dari sekitar mereka. Ketika mereka melihat para ahli yang bergabung dengan suku kabut merah satu demi satu, bahkan suku Pangshan dan yang lainnya di depan mengungkapkan ekspresi serius. Untuk secara langsung membangun kekuatan di puncak langit berbintang ini, kekuatan Kaisar Langit Hongtian dapat dilihat. Suku bermata 3, suku bertangan 4. Ketika Wang Xian, Baki, dan yang lainnya melihat kedua suku ini, mereka sedikit mengangkat alis. Kedua suku ini memiliki kebencian yang mendalam terhadap Istana Naga. Saya, Kaisar Langit Hongtian,
merasa sangat terhormat dapat mengundang Tuan dan Lun dan raksasa gunung peledak untuk bergabung dengan suku Kabut Merah. Di masa depan, suku Kabut Merah kami akan menjual semua jenis pil obat. Saya harap kalian semua bisa menunjukkan wajah kalian kepada kami. Selain bisnis pil obat, ras Kabut Merah kami juga menjalankan bisnis hewan peliharaan perang. Dewa Kaisar Hongtian berdiri di depan dengan senyum di wajahnya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan datang dari belakang. Aura padang gurun menyerbu. Kekuatan itu menyebabkan pandangan semua orang membeku. Di tengah adalah tingkat 8 surgawi Kaisar Binatang Sepi. Itu memiliki 2 kepala besar dan tubuhnya berukuran lebih dari 10.000 meter. Aura kekerasan datang dari tubuhnya. Tingkat 8 Kaisar Surgawi Binatang Buas, raungan ganda. Di sekitar binatang buas yang sunyi ini, ada lebih dari selusin tingkat 7 binatang buas Kaisar Surgawi yang sunyi sepi. Ini, hewan peliharaan pertempuran yang dijinakkan oleh Kaisar Surgawi Hongtian. Hewan peliharaan pertempuran Kaisar tingkat 8, ini, bagaimana ini mungkin? His, hewan peliharaan pertempuran tingkat 8 Kaisar Langit, ini terlalu menakutkan. Semua orang melihat 10.000 hewan peliharaan pertempuran, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ada lebih dari 10.000 hewan peliharaan pertempuran tingkat Kaisar Langit, dan salah satunya adalah hewan peliharaan pertempuran tingkat 8 Kaisar Langit. Orang harus tahu bahwa ras teratas hanya memiliki ahli Kaisar tingkat 8 yang mengawasi mereka. Sekarang, mereka benar-benar menjual hewan peliharaan pertempuran Kaisar Surgawi tingkat 8. Betapa menakutkan. Ketika semua orang melihat adegan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Bahkan 3 pakar ras tingkat domain di bagian paling depan memiliki sedikit perubahan ekspresi. Bisnis hewan peliharaan pertempuran adalah bisnis besar di seluruh alam semesta. Bahkan ada ras yang kuat yang memperbudak beberapa ras binatang setan dan menjualnya. Perlombaan Kabut Merah sebenarnya memiliki lebih dari 10.000 hewan peliharaan perang tingkat Dewa Kaisar, menyebabkan mereka sangat terkejut. Ini adalah lebih dari 10.000 hewan peliharaan perang tingkat Dewa Kaisar dari ras Kabut Merah kami. Mereka akan dijual mulai hari ini dan seterusnya. Selain itu, ras Kabut Merah kita akan membuka planet yang telah saya hancurkan dan membuat planet komersial di sana. Dewa Kaisar Hongtian terus berbicara saat dia menciptakan momentum untuk balapan Kabut Merah. Barang-barang yang dia keluarkan dan fondasi yang dia perlihatkan mengejutkan semua faksi. Selamat, Dewa Kaisar Hongtian. Kami pasti akan mendukungmu di masa depan. Selamat atas berdirinya klan Kabut Merah. Di masa depan, dengan Dewa Kaisar Hongtian memimpin klan Kabut Merah, mereka pasti akan menyapu seluruh wilayah. Para ahli dari berbagai ras dan ras langsung membungkuk hormat. Beberapa ahli dari ras berbicara dengan lebih hormat. Lagi pula, hanya hewan peliharaan pertempuran yang dijual oleh ras Kabut Merah yang bisa dibandingkan atau bahkan melampaui ahli terkuat mereka. Mereka secara alami harus menghormati. Haha, terima kasih banyak. Ras Kabut Merah kami juga bersedia berteman dengan kalian semua dan hidup dalam harmoni. Dewa Kaisar Hongtian tertawa keras dan berkata. Ketika para ahli dari faksi lain mendengar ini, mereka menghela nafas lega di hati mereka. Namun, ketika klan Kabut Merah kami pertama kali didirikan, kami masih harus menyelesaikan beberapa masalah dan menyelesaikan beberapa dendam. Tiba-tiba, Dewa Kaisar Hongtian mengubah topik pembicaraan dan nadanya dipenuhi dengan kedinginan. Kata-katanya membuat hati beberapa ras yang lebih lemah dan ras tingkat domain sedikit bergetar saat mereka mengungkapkan ekspresi gugup. Apa yang sedang terjadi? Seseorang telah menyinggung Dewa Kaisar Hongtian. Ketika Wang Xian dan yang lainnya mendengar kata-kata Dewa Kaisar Hongtian dan mengingat ekspresi beberapa murid ras Kabut Merah, mereka tiba-tiba memiliki firasat buruk. Mereka sedikit menyipitkan mata. 4. Bab 3032 banding 3031 saya, Dewa Kaisar Hongtian, akan mati jika saya menentang Anda. 4. Semuanya, aku punya gambar di sini. Dewa Kaisar Hongtian melihat tatapan semua orang tajam, dan matanya bersinar. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di depannya. Dalam gambar, ada beberapa mayat di tanah. Mayat-mayat itu mengenakan pakaian yang mirip dengan anggota suku Kabut Merah, dan ada beberapa sosok di samping mereka. Ketika semua orang melihat beberapa sosok itu,
mereka sedikit terkejut. Wajah mereka menunjukkan ekspresi takjub. Itu mereka. Itu orang-orang dari Istana Naga. Itu orang-orang dari Istana Naga. Ini akan. Ketika semua orang melihat pemandangan di layar, wajah mereka menunjukkan ekspresi takjub. Beberapa ahli memandang ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Raja Naga, adegan di mana Dewa Kaisar Hongtian menghapusku telah muncul lagi. Ketika Tian Zhen melihat pemandangan di layar, pupilnya sedikit berkontraksi saat dia berkata kepada Wang Xian. Tidak apa-apa, saya akan tahu kapan saya tahu. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit saat matanya berbinar. Itu Istana Naga itu. Saya tidak menyangka mereka akan membunuh murid Dewa Kaisar Hongtian. Ini akan menjadi menarik. Ketika anggota suku kuno ras roh otak melihat pemandangan ini, tatapan sombong melintas di mata mereka. Mereka memandang Wang Xian dan yang lainnya tanpa menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Semua orang dari Istana Naga, haruskah kita memberikan penjelasan? Dewa Kaisar Hongtian menatap Wang Xian dan yang lainnya saat dia bertanya tanpa ekspresi. Itu mudah. Kami memasuki bintang Taman Surgawi dan diserang begitu kami tiba di langit. Kami menggunakan formasi pengunci ruang untuk mengunci kami. Mereka mencari kematian. Secara alami, kita harus membunuh mereka. Mengapa? Kaisar Surgawi Hongtian, apakah mereka dari ras kabut merah Anda? Wang Xian bertanya sambil tersenyum meskipun dia tahu jawabannya. Hehe, semuanya dari Istana Naga, bagaimana menurutmu? Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, tatapan dingin muncul di mata Kaisar Langit Hongtian. Apa yang kita katakan? Tentu saja, kami akan membunuh mereka. Wang Xian berkata dengan lemah. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Kami akan membunuhnya jika kami membunuhnya. Ketika Dewa Kaisar Hongtian mendengar kata-kata Wang Xian, aura kekerasan keluar dari tubuhnya dan langsung menuju Wang Xian dan yang lainnya. Kekuatannya hanya pada tingkat ke-9 dari Raja Langit, namun dia berani menjadi begitu sombong. Di samping Dewa Kaisar Hongtian, Tuan dan Lun dan raksasa gunung yang kejam segera mengunci Wang Xian dan yang lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan sayap suci yang baru jadi muncul di punggungnya. Sepasang tanduk naga juga muncul di kepalanya untuk menghalangi posisi Kaisar Langit Hongtian. Raja Naga, saat ini, Tian Cheng, yang berada di samping, berkata dengan suara rendah. Tatapannya tertuju pada posisi di bawah kakinya. Aliran lampu merah muncul di bawah mereka seolah-olah mereka mencoba untuk menyegelnya. Istana Naga, aku akan memberimu dua pilihan. Salah satunya adalah tunduk pada balapan kabut merah. Dengan kami sebagai pemimpinmu, kamu bisa mempersembahkan semua naga rendahanmu. Dua menjadi musuh dengan suku Red Mist dan aku akan menghancurkan kalian semua. Dewa Kaisar Hongtian menatap Wang Xian dan yang lainnya saat dia berbicara dengan cara yang sangat mendominasi. Ini akan menjadi menarik. Pembangkit tenaga dari suku Heaven Flame mengungkapkan senyum tipis saat mereka melihat perubahan mendadak. Mereka sudah tidak senang dengan Istana Naga. Pencegahan Istana Naga memang mengintimidasi suku Api Surga. Mereka sangat senang melihat pemandangan ini. Klan Kabut Merah baru saja didirikan, dan mereka memiliki sangat sedikit murid. Selain itu, mereka tinggal di planet tersegel, jadi mereka tidak takut dengan pembunuhan Istana Naga. Selain itu, mereka bagus dalam formasi susunan, jadi pembunuhan Istana Naga mungkin bunuh diri. Oleh karena itu, Dewa Kaisar Hongtian sama sekali tidak keberatan. Seorang ahli dari klan penindih gunung menganalisis dengan acuh tak acuh dan menyaksikan sambil tersenyum. Klan Kabut Merah memiliki kekuatan seperti itu tepat setelah mereka didirikan. Jika ada konflik dengan Istana Naga, itu akan menjadi hal yang baik untuk klan. Itu bisa melemahkan kekuatan klan Kabut Merah. Kaisar Langit Hongtian, apakah Anda begitu yakin bahwa Anda dapat menghancurkan kami? Wang Xian menatap Kaisar Langit Hongtian dan tatapannya menjadi dingin. Masih mudah bagi kami untuk meninggalkan beberapa dari kalian yang setidaknya berada di tingkat ke-9 dari alam Kaisar Surgawi. Celestial Tirk Hongtian berkata dengan percaya diri. Sepertinya Istana Naga kita punya musuh lain. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Jika kamu menentangku, Hongtian, kamu tidak hanya akan mati, tetapi Istana Nagamu juga akan hancur. Celestial Tirk Hongtian menatap Wang Xian dan yang lainnya saat dia berkata dengan binar di matanya. Seperti yang diharapkan dari seorang penyihir.
Dia sebenarnya memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan Istana Naga. Seorang penyihir di level Celestial Tirk Hongtian memiliki cara yang tak terbayangkan. Mungkin dia bisa menemukan sarang Istana Naga melalui beberapa cara. Orang terkuat di Istana Naga mungkin berada di peringkat 9 Kaisar Langit. Jika dia benar-benar dibunuh oleh Kaisar Langit Hongtian, ras Red Mist tidak akan bisa dihentikan. Di depan mereka, senyuman di wajah pembangkit tenaga ras Sky Flame dan Han Haiweng menghilang saat mereka melihat Kaisar Langit Hongtian yang percaya diri. Penyihir itu kuat dan aneh, terutama orang-orang seperti Kaisar Langit Hongtian. Mungkin dia bisa menggunakan sihir untuk mengunci sarang Istana Naga. Hahaha, maafkan aku, Pak Tua Hongtian, aku terlambat. Tiba-tiba, tawa hangat terdengar. Suara tiba-tiba mengejutkan semua orang. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera setelah itu, sosok yang tidak bermoral terbang langsung ke arah mereka. Dewa Kaisar Hongtian sedikit mengernyit saat mendengar suara itu dan melihat ke depan. Pak Tua Ming, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Dia berkata dengan dingin. Pak Tua Ming, itu dia, yang dari klan Langit Kegelapan. Dia telah hilang selama 70 hingga 80 juta tahun dan baru kembali belum lama ini. Dia adalah satu-satunya penyihir di langit berbintang kita yang bisa melawan Dewa Kaisar Hongtian. Bahkan Dewa Kaisar Hongtian menderita kerugian di tangannya. Setelah dia kembali, kekuatan klan Nethersky telah meningkat pesat. Orang-orang dari ras sekitarnya segera berbalik dan berbisik keheranan. Pendatang baru itu juga merupakan sosok legendaris. Kamu belum mati. Bagaimana saya bisa mati? Saat lelaki tua itu berbicara, tatapannya menyapu sekeliling. Saya di sini bukan untuk memberi selamat kepada Anda karena telah mendirikan klan Anda. Saat dia berbicara, dia mengamati sekelilingnya. Ketika dia melihat Wang Xian dan yang lainnya, matanya berbinar. Haha, dermawan, aku melihat Pak Tua Hongtian mengundang kalian semua ke AI alam semesta belum lama ini. Saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Saya tidak menyangka dermawan benar-benar ada di sini. Dia tertawa terbahak-bahak dan langsung terbang menuju Wang Xian dan yang lainnya. Orang yang datang adalah Ming Xuanzi. Wang Xian dan yang lainnya telah menyelamatkan lelaki tua gendut yang terjebak dalam formasi di benua penyihir. Oh, Wang Xian dan yang lainnya melihat Ming Xuanzi yang tiba-tiba datang. Mereka mengangkat alis saat melihatnya terbang. Itu benar-benar waktu yang tepat. Mereka sedikit menyipitkan mata. Keke, Pak Tua Ming Xuanzi, kamu datang pada waktu yang tepat. Seseorang kebetulan ingin menghancurkan kita. Mata Baki berbinar saat melihat Ming Xuanzi. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Seseorang ingin membunuh kalian. Tatapan Ming Xuanzi menjadi sedikit dingin. Ketika dia melihat cahaya merah di bawah Wang Xian dan yang lainnya, aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Bab 3033-3032, lelaki tua yang kejam, Ming. Apa yang terjadi? Apa hubungan antara Ming Xuanzi dari klan Langit Kegelapan dan Istana Naga? Apa yang terjadi? Dermawan. Istana Naga adalah dermawan senior Ming Xuanzi. Nah, ada acara bagus untuk ditonton. Ketika semua orang melihat lelaki tua dari klan Langit Kegelapan, Ming Xuanzi, sosok legendaris di langit berbintang, terbang langsung ke arah orang-orang Istana Naga dan menyebut mereka dermawan. Mereka semua tercengang. Apa hubungan antara Ming Xuanzi dari klan Nethersky dan Istana Naga? Dermawan, lukis bumi sebagai penjara. HMPH. Ming Xuanzi mengabaikan seruan dan diskusi di sekitarnya. Dia melihat lampu merah di bawah Wang Xian dan yang lainnya dengan tatapan sinis di matanya. Dia menginjak tanah dengan ringan dengan kaki kanannya, dan seluruh lampu merah runtuh dan menghilang sedikit demi sedikit. Di depannya, ekspresi Dewa Kaisar Hongtian sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Tatapannya tertuju pada Ming Xuanzi. Pak Tua Ming, apakah kamu mencoba ikut campur dalam urusan kami? Mata Dewa Kaisar Hongtian mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia berkata dengan dingin. Ini semua berkat orang-orang dari Istana Naga sehingga orang tuaku bisa keluar hidup-hidup. Anda ingin membunuh dermawan saya sekarang. Apakah Anda mengejar kematian? Ming Xuanzi menatapnya dengan ekspresi dingin saat dia meraung dengan marah. Oh, apa? Ming Xuanzi dapat kembali karena dia diselamatkan oleh orang-orang dari Istana Naga.
Semua ahli dari kekuatan besar sedikit terkejut saat mendengar ini. Mata mereka berkedip saat menatap Ming Xuanzi. Pak Tua Ming, orang-orang dari Istana Naga membunuh muridku. Ini adalah dendam antara klan Kabut Merah kita dan Istana Naga. Anda sebaiknya tidak terlibat. Ekspresi Kaisar Surgawi Hongtian berubah suram ketika dia mendengar ini saat dia bertanya dengan dingin. Hahaha, masalah dermawanku juga masalahku. Jangan bicara tentang apakah saya ingin ikut campur atau tidak, bahkan jika saya ingin bercinta dengan kalian, lalu kenapa? Dewa Kaisar Hongtian berkata dengan dingin, sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada Kaisar Hongtian. Ini menyebabkan tatapan Dewa Kaisar Hongtian membeku, dan ekspresinya sangat canggung. Setiap tindakan Ming Xuanzi tidak mewakili dirinya secara pribadi, tetapi seluruh klan Langit Gelap. Apalagi sekarang pemimpin klan dari klan Langit Kegelapan adalah putranya, dia juga eksis di puncak alam Kaisar Dewa. Keputusan Ming Xuanzi bisa mewakili klan Langit Kegelapan. Kekuatan klan Langit Kegelapan saat ini jelas merupakan salah satu eksistensi teratas di langit berbintang ini. Fondasi mereka jauh lebih kuat daripada klan Kabut Merah yang baru saja dia dirikan. Faksi di sekitarnya sedikit terdiam ketika mereka melihat Ming Xuanzi yang kuat. Ini tidak memberikan wajah apapun kepada Dewa Kaisar Hongtian. Namun, Ming Xuanzi juga salah satu dari sedikit orang di langit berbintang ini yang tidak bisa menghadap Dewa Kaisar Hongtian. Pak Tua Ming, aku tidak bisa bergerak hari ini. Namun, Anda harus tahu bahwa ini adalah saya yang memberikan wajah kepada klan Tianming Anda dan bukan Anda. Ekspresi Dewa Kaisar Hongtian berubah saat dia berbicara dengan nada sinis. Saat dia berbicara, dia menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan tatapan membunuh di matanya. Kali ini, kalian beruntung. Lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu. Hehe. Ketika Wang Xian dan yang lainnya mendengar kata-kata Dewa Kaisar Hongtian, mata mereka menunjukkan pandangan yang menyeramkan. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam upacara pendirian klan Kabut Merah hari ini, tetapi mereka tidak mengharapkan situasi seperti itu. Selain itu, klan Kabut Merah dan Dewa Kaisar Hongtian jelas tahu bahwa Istana Naga mereka yang telah membunuh murid klannya. Namun, mereka tetap mengundang Istana Naga untuk menghancurkan mereka dan menggunakan sihir untuk menemukan lokasi Istana Naga. Ini jelas sebuah perjamuan. Ming Xuanzi, lakukan satu hal untuk kami. Setelah itu, kita bisa menyebutnya genap. Tentu saja, kamu juga bisa menolaknya. Sedikit niat membunuh melintas di mata Wang Xian. Dia memandang Ming Xuanzi dan berkata langsung. Raja Naga, jangan bicarakan satu hal. Hidupku diselamatkan oleh kalian. Selama Anda mengucapkan kata itu, saya, Old Ming, tidak akan menolak. Ming Xuanzi menepuk dadanya dan berkata dengan keras. Bantu kami menyerang suku Kabut Merah sekarang dan kami tidak akan berutang satu sama lain setelah ini. Wang Xian terus berkata sambil menatapnya. Tatapan Ming Xuanzi membeku saat mendengar kata-kata Wang Xian. Hahaha, aku suka dermawanku untuk menyelesaikan masalah dengannya. Jika Anda memiliki kekuatan, saya akan membunuh mereka. Baiklah, baiklah, baiklah. Dermawan saya menyelamatkan hidup saya sebelumnya. Aku akan membunuh siapapun yang kau katakan. Bukankah itu hanya Dewa Kaisar Hongtian? Haha, bunuh. Ming Xuanzi tertawa terbahak-bahak. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraung dengan marah. Sebuah buku dan tongkat muncul di tangannya. Keke, bagus, bagus, bagus. Pak Tua Ming, bantu kami berurusan dengan Dewa Kaisar Hongtian. Kami akan melakukan sisanya. Bahkan jika kita bukan tandingan mereka, kita harus membuat upacara akbar klan Kabut Merah. Baki tertawa terbahak-bahak dan berteriak dengan wajah garang dan bersemangat. Wang Xian juga tertawa. Gelombang aura menakutkan bangkit dari tubuhnya. Apa? Ayo mundur. Ini, orang-orang dari Istana Naga benar-benar gila. Mereka akan membunuh klan Kabut Merah secara langsung. Pembangkit tenaga dari berbagai faksi merasakan aura pembunuh dari tubuh mereka dan merasakan aura ini. Ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka segera mundur. Dewa Kaisar Hongtian tertegun. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan ekspresinya sangat jelek. Pakar lain dari ras Kabut Merah juga terpana. Mereka menatap mereka dengan niat membunuh dan kewaspadaan. Ming Xuanzi, apakah kamu benar-benar akan menjadi musuh dengan ras Kabut Merah kita? Apakah ras langit gelapmu akan menjadi musuh bersama kami?
Dewa Kaisar Hongtian meraung dengan suara rendah. Saya hanya mewakili diri saya sendiri. Saya tidak mewakili ras langit gelap. Jangan khawatir. Ming Xuanzi berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang memintamu memprovokasi dermawanku? Hari ini, biarkan upacara pendirian klan ini diaduk. Hahaha. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Tongkat di tangannya mengetuk buku di depannya. Aliran api hitam terbang keluar dari buku dan langsung menyerang Kaisar Surgawi Hongtian. Kekekeke, ayo semangat. Ayo berjuang. Mosa meraung gila. Tanpa ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan langsung terbang ke belakang. Di belakangnya ada puluhan ribu ahli di bawah tingkat Kaisar Langit dari ras kabut merah. Bagi Mosa, eksistensi pada level ini dapat dengan mudah membunuh banyak dari mereka. Ledakan. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi. Dia menyerang Kaisar Langit ras kabut merah dengan kecepatan yang menakutkan. Formasi surga berujung 8 tidak ragu sama sekali. Dia segera melepaskan serangannya. Pertempuran meletus dalam sekejap. Kalian semua mencari kematian. Ketika Celestial Tirk of Hongtian melihat Ming Xuanzi menyerang dan Wang Xian serta yang lainnya menyerang, matanya menunjukkan niat membunuh yang gila. Dia meraung dengan marah. Membunuh. Membunuh mereka semua. Dia memerintahkan bawahannya dengan marah. Hari ini adalah hari klan Red Fog mereka didirikan. Namun, mereka diserang saat ini. Ini adalah provokasi dan penghinaan bagi klan kabut merah mereka. Setelah hari ini, klan kabut merah mereka akan menjadi lelucon di antara berbagai faksi. Membunuh. Bunuh orang-orang itu dari Istana Naga dan beritahu mereka konsekuensinya. Juga, beritahu Ming Xuanzi konsekuensi menyinggung perasaannya. Semburan niat membunuh yang kejam keluar dari tubuh Dewa Kaisar Hongtian. Di atas kepalanya, luminous tracer yang diperoleh, lingkaran cahaya magnet, memancarkan cahaya merah. Bab 3034-3033 Pertempuran. Pergi. Ini perang total. Ini adalah hari berdirinya klan Red Mist dari Kaisar Langit Hongtian. Pertempuran benar-benar telah meletus. Bahkan mungkin Kaisar Langit Hongtian tidak mengharapkan situasi seperti itu. Dia tidak menyangka Istana Naga benar-benar menjadi dermawan Ming Xuanzi. Dia juga tidak menyangka Istana Naga benar-benar membiarkan Ming Xuanzi menyerang secara langsung. Cepat, cepat, ini adalah pertempuran antara magi Kaisar Langit tahap puncak. Ayo segera sembunyi jauh-jauh. Saat pertempuran meletus, berbagai ras segera mundur ke belakang. Kaisar Magus tingkat puncak, pertempuran ini sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Ah, saat balapan mereka mundur, teriakan datang dari belakang. Iblis-iblis yang telah berubah menjadi naga bertanduk beracun, seluruh tubuhnya hitam pekat seperti cairan hitam, sudah mulai membantai murid ras kabut merah. Mereka yang menempati dua baris di belakang semua murid klan kabut merah di bawah tingkat Kaisar Surgawi. Awalnya, klan kabut merah menggunakannya untuk menampilkan yayasan mereka dan mengatur semua murid menjadi dua baris untuk bertindak sebagai pertunjukan. Pada akhirnya, mereka diserang oleh iblis-iblis pada kejadian pertama. Tingkat 8 Kaisar Surgawi telah membantai murid di bawah tingkat Kaisar Surgawi, dan itu berada di bawah serangan mendadak. Kelompok murid bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, mereka menyapu dan membunuh puluhan ribu murid klan kabut merah. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Mereka semua adalah murid agung Kaisar Dewa Hongtian, para elit masa depan dan murid inti dari ras kabut merah. Perlombaan kabut merah baru saja didirikan dan awalnya tidak memiliki banyak populasi. Semua murid inti elit adalah murid-muridnya. Sekarang, 80% dari mereka telah musnah. Kamu mencari kematian. Di depan mereka, ketika Kaisar Dewa Ras Kabut Merah melihat Mosa membantai murid mereka, mata mereka menunjukkan warna merah darah saat mereka langsung menyerang Mosa. Jie, bunuh. Baki menjerit aneh. Tubuhnya bergerak dan mengunci Kaisar Dewa di depannya saat dia maju ke depan. Sasarannya adalah para ahli di bawah Dewa Kaisar peringkat 8. Hentikan dia. Semuanya, ambil tindakan dan jebak mereka. 3 orang majus dari ras kabut merah Dewa Kaisar peringkat 9, serta raksasa gunung eksplosif Dewa Kaisar peringkat 9, memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Mereka segera meraung keras. Kekuatan formasi berkumpul dalam kehampaan dan kekuatan yang menakutkan terbentuk seketika. Mati.
Ketika Wang Xian melihat mereka mengatur formasi, ekspresi dingin muncul di matanya. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya. PFFT, PFFT, PFFT. Dalam sekejap, ratusan dewa surgawi dari ras kabut merah di sebelah kiri langsung terbunuh. Pak Tua Ming, mati. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Hong Tian, masih Hong Tian yang sama dari puluhan juta tahun yang lalu? Di langit, Dewa Kaisar Hong Tian mendengar teriakan dari bawah. Ketika dia melihat murid-murid ras kabut merah terbunuh, hatinya tenggelam dan dia berteriak dengan keras. Cincin cahaya magnet asal, malapetaka cahaya berdarah. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi mengalir ke cincin cahaya magnet asal di atas kepalanya. Sinar cahaya merah melesat ke arah Ming Xuanzi. Hahaha, aku bisa menekanmu saat itu, dan aku melakukan hal yang sama sekarang. Ming Xuanzi tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan terbang langsung menuju kelompok ahli dari ras kabut merah. Tubuhnya diselimuti oleh bayangan hitam. Saat dia terbang, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan membuat banyak formasi. Cicipi bayangan Raja Langit Kegelapan dari ras Tianming kita. Ming Xuanzi meraung keras. Segera, bayangan hitam yang sangat besar muncul di depannya. Sosoknya langsung menyerang pilar merah. Sialan, semua ahli ras kabut merah telah mundur dari medan perang kita. Ekspresi Dewa Kaisar Hong Tian sangat tidak sedap dipandang ketika dia melihat Ming Xuanzi mengelilingi bawahannya. Bawahannya ada di sekelilingnya, dan ini membuatnya tidak bisa melepaskannya. Namun, Ming Xuanzi tidak memiliki keraguan. Dia melambaikan energinya, dan beberapa murid yang lebih lemah di sekitarnya langsung terpengaruh, langsung mati. Cepat, cepat, cepat. Pembangkit tenaga ras kabut merah melarikan diri ketakutan. Di antara mereka, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat celestial peringkat 9 dari ras kabut merah juga ngeri. Mereka dengan cepat mengelak ke samping. Mereka berada jauh dari medan perang antara Hong Tian dan Ming Xuanzi tingkat Dewa Langit. Mati. Ketika Wang Xian melihat kekacauan dalam balapan kabut merah, dia sedikit menyipitkan matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Suara mendesing. Dia mendorong kecepatannya ke maksimum dan mengunci pandangannya pada beberapa peringkat 8 orang majus surgawi dari ras kabut merah. Tidak baik. Raja Naga dari Istana Naga sedang menyerang kita. Serang dia. Bertahan dan menghindar. Ekspresi dari beberapa orang majus surgawi peringkat 8 dari ras kabut merah berubah secara drastis. Mereka segera meraung keras. Mati. Wang Xian bahkan tidak perlu menggunakan kemampuan supranaturalnya untuk membunuh Raja Langit peringkat 8. Lengannya tiba-tiba berubah menjadi cakar naga yang menakutkan. Cakar naga yang panjangnya beberapa ribu meter tersapu dan meraih pembangkit tenaga listrik langit 3 tingkat 8 di tangannya. Bang, bang, bang. Kekuatan destruktif segera menyebabkan kekuatan hidup dari 3 pusat kekuatan langit tingkat 8 menghilang. Kelilingi dan serang dia. Semua pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat 9 mengelilingi dan menyerangnya. Ketika 4 pembangkit tenaga dewa surgawi tingkat 9 dari klan kabut merah melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka segera meraung keras. Suara mendesing. Namun, Wang Xian tidak melawan mereka secara langsung. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke samping untuk memburu pusat kekuatan langit yang lebih lemah di sekitarnya. Ah, tidak baik. Tetua pertama, selamatkan kami. Para penyihir yang semakin dekat dengan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka meraung ketakutan di wajah mereka. Beberapa dari mereka melintas dan ingin segera melarikan diri. Mata naga mengunci di semua sudut. Mata naga Wang Xian bersinar dengan kilau. Untaian rantai muncul di depan mereka dalam sekejap. Tubuh ilusi mereka ditarik keluar seketika dan rantai menembus mereka. Tidak, suara ketakutan keluar dari mulut mereka. Bunuh dia, bunuh dia. Ketika 4 kaisar dewa dari ras kabut merah melihat pemandangan ini, wajah mereka muram saat mereka meraung dengan marah. Suara mendesing. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dia mengandalkan kecepatannya yang kuat untuk terbang lurus menuju ujian pertama dan mengunci sekelompok orang. Lari-lari-lari. Itu setan ini, itu setan ini. Ekspresi anggota ras bermata 3 yang terkunci berubah drastis. Jantung pemimpin ras bermata 3 itu bergetar hebat saat dia berteriak ketakutan. Sebelumnya, orang ini telah membunuh semua pembangkit tenaga elit dari 2 ras. Sekarang,
Mereka benar-benar diburu oleh iblis ini lagi. Ini membuat pemimpin suku bermata tiga itu merasa tercekik dan putus asa. Mereka telah bergabung dengan suku kabut merah dan seorang penyihir di puncak tingkat Dewa Langit. Sekelompok orang yang mencari kematian. Mati. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat suku bermata tiga itu. Dia mengayunkan cakar naganya ke arah mereka. Bang, bang, bang. Cakar naga yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur menyapu. 5 hingga 600 lengkungan surgawi dari suku bermata tiga langsung tertutup. Tidak, jangan bunuh aku. Suara putus asa terdengar, tetapi dengan cepat berakhir tiba-tiba. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raksasa yang tubuhnya setidaknya 1000 meter panjangnya dan seluruh tubuhnya seperti batu raksasa meraung dan menyerbu ke arah Wang Xian. Raksasa gunung peledak. HMPH. Wang Xian mendengus dingin. Ketika dia melihat raksasa gunung eksplosif yang besar, dia mengepakkan sayapnya dan dengan mudah menghindari serangannya. Kemudian, dia terbang menuju ujian pertama lagi. Itu adalah hewan peliharaan perang dari suku Red Mist. Jika dia tidak bisa membunuh siapapun, dia akan membunuh hewan peliharaan perangnya. Bab 3035 banding 3034 pertempuran. Turun, mengaum, mengaum, mengaum. Raungan hewan peliharaan perang terdengar. Di kehampaan di sekitarnya, lebih dari 10.000 hewan peliharaan perang di tingkat langit memancarkan aura kekerasan. Baru saja, kemunculan hewan peliharaan perang ini telah menaklukkan semua faksi. Namun, pada saat ini, Wang Xian telah mengarahkan pandangannya pada hewan peliharaan perang ini. Perlombaan kabut merah sangat kuat. Meskipun Ming Xuanzi telah menahan Celestial Tirk Hongtian, ras kabut merah masih memiliki 4 level 9 pembangkit tenaga Celestial Tirk. Di antara 4 pusat kekuatan Kaisar Langit tingkat 9, 3 di antaranya adalah penyihir. Meskipun kecepatan Wang Xian sangat menakutkan, dia masih bukan tandingan mereka. Namun, Wang Xian tidak siap untuk melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, dia ingin Kaisar Langit Hongtian membayar mahal. Dia ingin ras kabut merah membayar harga yang mahal. Istana naga mereka tidak mudah diganggu. Jika mereka ingin membunuh mereka, mereka harus membayar harga. Mengaum, mengaum, mengaum. Satu persatu, hewan peliharaan perang tidak secerdas para ahli ras kabut merah. Ketika mereka melihat serangan Wang Xian, mereka ketakutan dan langsung mengelak ke samping. Namun, kecepatan mereka terlalu lambat. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan mengunci hewan peliharaan perang tingkat 8 dari Raja Langit. Kemudian, dia menyerang ke depan dalam sekejap. Oh tidak, jangan biarkan dia membunuh pet perang Roar Koryo kembar. 4 pembangkit tenaga langit tingkat 9 dari ras kabut merah memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat Wang Xian menyerbu ke arah hewan peliharaan perang mereka. Penatua Agung dari ras kabut merah segera meraung keras. Dia melambaikan tangannya dan perisai hitam pekat yang ditutupi dengan segala macam pola terbang menuju raungan kembar untuk melindunginya. Hehe, kamu tidak bisa melindungi apa yang ingin aku bunuh. Sepasang tanduk naga di kepala Wang Xian berkedip dengan kilau. Pelanggar alam yin yang. Dia mengeluarkan raungan rendah. 2 sinar cahaya hitam dan putih keluar dari sepasang tanduk naga. Sinar cahaya terjalin seperti panah tajam dan langsung mendarat di penghalang hitam. Bang! Serangan mengerikan itu langsung menyebabkan penghalang hitam itu runtuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan raksasa berkepala 2 merasakan ancaman terhadap nyawanya dan mengeluarkan raungan ketakutan. Kedua kepala menyemburkan api yang mengerikan saat mereka mencoba melarikan diri. Peng! Wang Xian mengepakkan sayapnya dan langsung menembus kedua kepalanya. Dengan lambaian tangannya, dia menahan mayat raungan kembar itu. Tidak, 4 pembangkit tenaga dewa surgawi tingkat 9 dari klan kabut merah melihat pemandangan ini dan berteriak dengan mata merah. Pet perang langit tingkat 8 sangat berharga. Sekarang, dia benar-benar dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Dibunuh langsung. Saat itu, tuan mereka, Kaisar Langit Hongtian, menghabiskan 1000 tahun untuk menjinakkan hewan peliharaan perang ini. Dia dibunuh langsung begitu saja. PFFT. 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 Wang Xian mengabaikan kemarahan mereka dan menyerang hewan peliharaan perang di sekitarnya. Membunuh. 4 pembangkit tenaga Kaisar Langit tingkat 9 dari ras kabut merah sangat marah dan segera mengejar Wang Xian. Ini,
Hewan peliharaan pertempuran langit tingkat 8 benar-benar dibunuh oleh Raja Naga. Ini adalah hewan peliharaan pertempuran langit tingkat 8. Hanya ada satu di galaksi kita, namun sebenarnya telah terbunuh. Kecepatan Raja Naga dari Istana Naga sangat menakutkan. Kekuatannya seharusnya hanya pada tingkat 9 lengkungan langit, tetapi kecepatannya sebanding dengan puncak lengkungan langit. 4 pembangkit tenaga langit tingkat 9 dari ras kabut merah tidak bisa mengejar sama sekali. Orang-orang Istana Naga sama sekali tidak siap untuk melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, mereka memburu ahli ras kabut merah lainnya. Sudah ada 2000 dewa surgawi yang telah mati di tangan Raja Naga Istana Naga, dan bahkan ada beberapa dewa surgawi peringkat 8 di antara mereka. Balapan kabut merah mengalami kekalahan besar kali ini. Mereka tidak hanya gagal mengintimidasi semua orang pada hari penetapan ras, tetapi mereka juga dibantai oleh Istana Naga. Kali ini, mereka kehilangan banyak muka. Ada sangat sedikit murid inti dari suku kabut merah untuk memulai. Kali ini, banyak dari mereka telah terbunuh. Para ahli dari berbagai suku dan ras sudah mundur ke posisi terakhir. Mereka menyaksikan pertempuran di depan mereka dan mulai berdiskusi. Mereka juga dipenuhi rasa takut terhadap kecepatan Raja Naga Istana Naga. Ini terutama terjadi pada suku Langka Kuno dan suku Roh Otak. Ekspresi mereka terus berubah saat melihat kecepatan ini. Pakar terkuat dari dua ras tingkat domain besar mereka hanya berada di alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Sekarang, ketika mereka melihat kecepatan ahli Istana Naga itu, mereka merasa takut. Menghadapi kecepatan seperti itu, bahkan pakar terkuat dari ras mereka pun bisa terbunuh. Istana Naga ini tidak bisa diprovokasi. Kedua suku besar itu segera memutuskan. Istana Naga, kamu mencari kematian. Jika saya, Dewa Kaisar Hongtian, tidak menghancurkan Anda, saya tidak akan menjadi manusia. Dewa Kaisar Hongtian merasakan situasi di bawah dan berteriak dengan tegas. Suaranya dipenuhi dengan kebencian. Hahaha, Pak Tua Hongtian, jangan terganggu saat bertengkar denganku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menekan saya hanya karena Anda memiliki harta karun pasca kelahiran? Saat ini, Ming Xuanzi, yang berada di depannya, berkata sambil tertawa keras. Dia tertawa terbahak-bahak, tetapi dia juga penuh energi saat dia menatap ketakutan pada cincin cahaya magnet asal di atas kepalanya. Ming Xuanzi, pergilah. Mata Dewa Kaisar Hongtian berwarna merah darah, dan cincin cahaya magnet asal di atas kepalanya memancarkan pilar cahaya berwarna merah darah. Pilar cahaya mencapai langit, dan langit serta bumi berubah warna. HMPH. Ming Xuanzi mendengus dan melambaikan tangannya. Dia telah disegel oleh arai selama puluhan juta tahun. Meskipun dia tidak berhasil menerobos karena kurangnya energi spiritual, dia telah menguasai semua ilmu sihir yang tercatat dalam ilmu hitam Mohan. Orang harus tahu bahwa ilmu hitam Mohan adalah seorang ksatria alam semesta yang telah membunuh keberadaan pada tingkat yang sama. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut akan harta spiritual yang diperoleh pihak lain, dia pasti akan dapat sepenuhnya menekan Kaisar Dewa Hongtian. Meski begitu, dia tidak takut dengan pihak lain. Hong hong hong. Ledakan mengerikan terdengar di langit. Beberapa gelombang kejut dari serangan menghantam area di atas dan diblokir oleh susunan yang ditinggalkan oleh reruntuhan kamar Mohan. Namun, area di bawahnya tidak seberuntung itu. Sejumlah besar bangunan dihancurkan oleh dampak energi yang kuat. Bunuh mereka, bunuh mereka. Di lokasi lain, semua Kaisar Surgawi peringkat 8 dari ras kabut merah, serta Kaisar Surgawi lainnya, menatap iblis-iblis berkaki 8 dan arai surga. Mereka mengepung dan menyerang dengan gila-gilaan. Setelah serangan mendadak dari Vien Iblis berkaki 8 dan yang lainnya, ras kabut merah juga bereaksi. Mereka segera berhenti dan mengepung mereka bertiga. Dengan kekuatan pihak lain, iblis-iblis berkaki 8 dari formasi surga tidak dapat menahannya sama sekali. Raja Naga, kita akan melarikan diri pertama. Ketika formasi iblis Vien Heaven berkaki 8 melihat serangan mereka, ekspresinya berubah drastis saat ia meraung keras. Begitu selesai berbicara, sosoknya perlahan menghilang. Karena mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka hanya bisa melarikan diri. Kalau tidak, jika mereka disegel oleh formasi pihak lain, mereka hanya bisa membiarkan kebohongan datang dan menyelamatkan mereka. Namun, jika kebohongan datang, dia akan mengungkap kartu truf Istana Naga. Tatapan Wang Xian menyapu formasi surga dan yang lainnya.
Senyum tipis muncul di wajahnya. Hahaha, Istana Naga kami tidak peduli apakah kamu Kaisar Langit Hongtian atau ras kabut merah. Selama Anda berani memprovokasi kami akan berani membunuh Anda. Siapa takut siapa? Mulai sekarang, sebaiknya kamu bersembunyi di tempat yang aman. Kalau tidak, kami akan memberitahu Anda rasa takut dibunuh. Wang Xian tertawa gila dan meraung keras. Karena mereka akan bermain, Istana Naga akan bermain bersama mereka. Dia ingin melihat siapa yang akan menjadi yang pertama runtuh pada akhirnya. Bab 3036-3035 Gempar. Kamu mencari kematian. Istana Nagamu sedang mencari kematian. Apakah menurutmu ras kabut merah kita takut dengan Istana Nagamu? Kami pasti akan memusnahkanmu. Suara marah keluar dari mulut para ahli dari ras kabut merah. Mereka menatap Wang Xian dengan wajah marah dan meraung dengan ganas. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ras kabut merah takut pada Istana Naga? Mereka sudah membuat persiapan karena mereka berani menyerang para ahli dari Istana Naga langsung hari ini. Dengan kekuatan tuan dan pemimpin klan mereka, selama mereka ditangkap, mereka dapat menggunakan formasi susunan untuk mencari sarang Istana Naga dan dengan mudah menghancurkannya. Sekarang, mereka benar-benar berani membunuh mereka. Mereka mencari kematian. Tinggalkan dia di sini dan tutup ruangnya. Mata 3 peringkat 9 Kaisar Surgawi ras kabut merah dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat mereka meraung dengan ganas. Siapkan formasi. Mereka bertiga melambaikan tangan dan formasi yang menutup kekosongan dengan cepat terbentuk. Auman mengaum-mengaum. Siapapun yang menyinggung ras kabut merah akan mati. Pemimpin raksasa-raksasa yang mengamuk di gunung memiliki tubuh yang sangat besar. Dia melambaikan tangannya dan menyerbu ke arah Wang Xian. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Ming Xuanzi, kita tidak saling berutang lagi. Aku akan pergi dulu. Wang Xian tersenyum dengan gagah berani. Tubuhnya bergerak dan dia langsung dikirim terbang mundur. Kemudian, sosoknya berubah menjadi ilusi dan pergi. Gemuruh. Di tempat dia baru saja pergi, gelombang energi menakutkan menutupi dirinya. Sialan, kecepatannya terlalu cepat. 4 pembangkit tenaga Dewa Surgawi tingkat 9 dari ras kabut merah memiliki ekspresi suram. Tak satu pun dari 4 orang dari Istana Naga tetap tinggal. Hahaha, Celestial Tirk Hongtian, apakah kamu masih akan bertarung? Ming Xuanzi tertawa terbahak-bahak saat melihat Wang Xian dan yang lainnya pergi. Ming Xuanzi, aku, Hongtian, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kaisar Langit Hongtian menghentikan serangannya dan menatapnya dengan ekspresi dingin. Baiklah, aku pergi dulu. Saya tidak memilih hari yang baik ketika saya mengatur klan saya. Ini bagus. Saya kehilangan muka dan kehilangan banyak murid. Ming Xuanzi berkata dengan mengejek. Tubuhnya bergerak dan dia terbang keluar. Ekspresi Dewa Kaisar Hongtian berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Ming Xuanzi. Tatapannya menyapu sekeliling dan ekspresinya gelap gulita. Dewa Kaisar Hongtian, harap urus situasi di sini dulu. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Seorang ahli dari klan penindik gunung menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Klan Skyflame dan yang lainnya juga menangkupkan tangan dan pergi. Satu persatu, ras pergi dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Klan Kabut Merah telah kehilangan banyak muka hari ini. Pada hari mereka mendirikan klan mereka ingin menjatuhkan ahli dari Istana Naga, tetapi mereka gagal. Tidak hanya mereka tidak membunuh anggota Istana Naga, tetapi mereka juga membunuh sejumlah besar murid mereka. Bahkan seorang ahli Kaisar Surgawi tingkat 8, pet perang Kaisar Surgawi tingkat 8, dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Puluhan ribu murid lainnya terbunuh atau terluka, yang merupakan kerugian besar bagi klan Kabut Merah. Yang paling penting adalah hilangnya reputasi. Klan Kabut Merah baru saja didirikan. Karena itu bukan ras tradisional, mereka perlu merekrut murid eksternal. Sekarang situasi seperti itu terjadi, banyak orang yang tidak terspesialisasi yang siap untuk bergabung harus mempertimbangkannya. Kali ini, mereka tidak hanya tidak membangun gengsi, tetapi juga kehilangan muka. Istana Naga, melihat sekelompok orang pergi, mata Dewa Kaisar Hongtian dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat dia meraung. Dia ingin membuat Istana Naga membayar mahal untuk masalah hari ini. Hahaha, luar biasa. Dewa Kaisar Hongtian itu sangat sombong.
Dia bahkan ingin menahan kita di sini dan menghancurkan kita. Dia hanya mengejar kematian. Pada saat yang sama, di Aula Raja Naga Istana Naga, Iblis berkaki delapan dan yang lainnya berteriak kegirangan. Kali ini, semuanya berkat penampilan Ming Xuanzi. Jika bukan karena dia, kita hanya bisa melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki kita. Tian Chen berkata dengan samar dari samping. Alasan mengapa mereka dapat menghancurkan begitu banyak ahli ras kabut merah kali ini adalah karena Ming Xuanzi mampu melawan Dewa Kaisar Hongtian. Jika bukan karena dia, mereka harus berusaha keras untuk melarikan diri, apalagi membunuh seseorang. Secara keseluruhan, kali ini tidak baik bagi kami. Sekarang, kami benar-benar telah menyinggung ras kabut merah. Wang Xian duduk di singgasana naga dan berkata, Raja Naga, kita akan bertarung dengan mereka. Bagaimanapun, Istana Naga kita sangat aman di sini. Bahkan jika kita ditemukan, kekuatan pertahanan Istana Naga cukup untuk menahan serangan dari siapapun di bawah level Ksatria alam semesta. Aku akan membuat bawahanku perlahan-lahan menjadi parasit prajurit ras kabut merah dan sepenuhnya mengendalikan tindakan mereka. Saat waktunya tiba, aku akan meminta Ton Dragon untuk membunuh mereka dan bermain dengan mereka. Saya dapat menjamin bahwa paling lama dalam 10 hingga 20 tahun, kami akan dapat memusnahkan seluruh ras kabut merah mereka. Jika ras lain berani memprovokasi kita, kita juga bisa perlahan-lahan menggerogoti mereka. Kata Mosa dengan wajah penuh niat membunuh. Di ruang hampa saat ini, Mosa, Baki, dan yang lainnya yakin bahwa dengan kemampuan spesies naga bertanduk beracun dan Ao Yao Yao, sebuah kebohongan, dan yang lainnya, mereka akan mampu menggerogoti semua kekuatan di sini, ruang berbintang. Namun, ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah mendengar kata-kata mereka, mata Wang Xian berbinar. Raja Naga, jika kita ingin memasuki bagian alam semesta yang lebih dalam, kita benar-benar perlu membangun pijakan yang baik di sini. Tidak masalah bahkan jika kita menghabiskan beberapa lusin hingga 20 tahun. Istana Naga kami selalu meningkat dengan sangat cepat. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk menetap dengan baik kali ini. Seperti yang dikatakan oleh 8 Ki Iblis, kita harus menemani semua kekuatan di langit berbintang ini dan bersenang-senang. Perdana Menteri Gui berdiri di samping dan berkata setelah hening sejenak. Itu bagus juga. Wang Xian mengangguk. Tidak ada jalan lain. Istana Naga saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan ras kabut merah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di puncak langit. Selain itu, bahkan jika dia ingin meningkat, dia membutuhkan banyak sumber daya. Jika dia ingin mendapatkan sumber daya ini, dia harus membunuh ras tingkat domain. Musnahkan mereka sepenuhnya. Namun, tidak mudah memusnahkan ras seperti itu. Itu juga mudah menimbulkan kemarahan publik. Mungkin, aku harus keluar dan berjalan-jalan. Ada juga Ling Xiu. Saya telah mencari di seluruh langit berbintang dan reruntuhan klan Mohan, tetapi saya masih belum menemukannya. Dia seharusnya berada di pusat alam semesta. Aku bisa menyerahkan masalah ini di Istana Naga kepada Perdana Menteri Gui dan formasi surga untuk membiarkan Istana Naga tenang. Wang Xian membuat keputusan di dalam hatinya. Dalam 2 hari berikutnya, berita tentang apa yang terjadi pada hari pembentukan klan kabut merah dengan cepat menyebar ke seluruh langit berbintang. Berita ini mengejutkan semua orang. Kekuatan dan fondasi yang ditampilkan klan kabut merah memang kuat, tetapi insiden dengan Istana Naga telah menyebabkan mereka benar-benar kehilangan muka. Mereka telah diejek oleh banyak orang. Istana Naga juga telah sepenuhnya membentuk dendam dengan klan Red Mist. Sekarang, Istana Naga telah menyinggung banyak ras. Ras langka kuno, ras roh otak, ras kabut merah. Mungkin klan api surga juga tidak terlalu senang dengan Istana Naga. Kaisar surgawi terkuat dari Istana Naga berada di level 9. Jika sarang Istana Naga ditemukan, mereka pasti akan dihancurkan. Itu sulit dikatakan. Istana Naga berutang budi kepada ayah dari pemimpin klan saat ini dari klan Langit Kegelapan. Klan Langit Kegelapan mungkin berdiri di sisi Istana Naga. Kekuatan mereka sangat kuat. Tentang alam semesta, banyak orang sedang berdiskusi. Bab 3037-3036 adalah seekor serigala. Istana Naga, klan Tianming, klan Langka Kuno, klan Roh Otak, klan Kabut Merah. Satu persatu, berita tentang kecerdasan buatan alam semesta menyebar dengan cepat. Raja Naga,
Ming Xuanzi menghubungi saya melalui kecerdasan buatan alam semesta. Dia ingin mengundangmu ke klan Tianming. Dia mengatakan bahwa bantuannya terakhir kali hanyalah masalah kecil. Pada hari kelima, susunan langit datang ke Aula Raja Naga dan melapor ke Wang Xian. Oh, Ming Xuanzi menghubungi Anda. Wang Xian mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Ya, akulah yang mengirim pernyataan atas nama Istana Naga belum lama ini. Dia menghubungi saya melalui pesan itu, tetapi saya belum menanggapinya. Tian Chen mengangguk dan berkata, ke klan Netersky. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Dia ingin datang ke Istana Naga kami untuk berterima kasih secara pribadi, tapi dia tidak tahu di mana kami berada. Untuk menghindari kecurigaan, dia mengundang Raja Naga dan para ahli dari Istana Naga. Dia berkata bahwa dia bisa menjamin keselamatan mereka. Tian Chen melanjutkan, saya berencana untuk keluar dan melihat pusat alam semesta yang luas dan tak terbatas. Wang Xian mengangguk sambil berpikir dan melihat susunan langit. Oh, Raja Naga, apakah Anda berencana untuk keluar sendiri? Susunan langit terkejut dan langsung bertanya. Ya, saya sangat lega memiliki kalian di sini di Istana Naga. Tidak masalah apakah saya di sini atau tidak. Selain itu, jika saya ingin melakukan terobosan dengan cepat, saya harus pergi ke tempat lain untuk mendapatkan pengalaman, bertarung, dan mencari peluang. Kata Wang Xian, Raja Naga, apakah kamu berencana pergi ke suatu tempat? The Heaven Arai ragu sejenak sebelum bertanya. Aku berencana pergi ke Bima Sakti untuk melihatnya. Kata Wang Xian. 5 hari yang lalu, saat bersiap memasuki alam semesta sendirian, Wang Xian sudah melakukan beberapa persiapan. Dia mencari beberapa tempat di alam semesta dan akhirnya mengunci Bima Sakti, yang tidak terlalu jauh dari sini. Tentu saja, jarak ini tidak terlalu jauh, tapi juga merupakan tempat yang sangat jauh. Jika dia terbang ke sana sendirian, mungkin butuh 2 tahun. Raja Naga, jika kamu keluar, kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Kata Arai Langit. Jangan khawatir. Wang Xian tersenyum tipis dan langsung berdiri. Saya akan melewati klan Tianming dalam perjalanan ke Bima Sakti. Beri aku informasi kontak Ming Xuanzi. Aku akan memberitahunya tentang hal itu. Baiklah. Arai Surga mengangguk. Segera, Wang Xian mengirim pesan ke Ming Xuanzi menggunakan AI universalnya. Dia menerima balasan dengan sangat cepat dan Wang Xian secara singkat memberitahunya tentang hal itu. Selama 2 hari berikutnya, Wang Xian menemani sekelompok gadis dan memberikan beberapa instruksi kepada Perdana Menteri Gui. Setelah itu, dia memerintahkan kebohongan untuk membawanya ke sebuah planet. Hahaha, dermawan, selamat datang di klan Tianming kami. Sehari kemudian, di formasi teleportasi planet klan Tianming, Ming Xuanzi melihat Wang Xian keluar dari formasi teleportasi dan menyambutnya dengan tawa keras. Selamat datang, Raja Naga. Di samping Ming Xuanzi, ada seorang lelaki tua yang mengangguk ke arah Wang Xian sambil tersenyum. Wang Xian merasakannya dan sedikit terkejut. Orang tua itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak alam Kaisar Surgawi. Selain itu, dia lebih bermartabat daripada Ming Xuanzi. Namun, keduanya terlihat mirip. Wang Xian samar-samar bisa menebak identitas lelaki tua itu. Haha, terima kasih, Saudara Ming Xuanzi, atas apa yang terjadi terakhir kali. Kalau tidak, kita akan berada dalam masalah. Wang Xian berkata dengan sopan. Hehe, bahkan tanpa aku, dermawan, kalian tidak akan berada dalam bahaya. Dibandingkan dengan kebaikan menyelamatkan nyawamu, itu bukan apa-apa. Ming Xuanzi berkata sambil tersenyum. Itu benar, Raja Naga. Karena Anda menyelamatkan ayah saya, Anda adalah dermawan kami. Di masa depan, jika klan Kabut Merah berani menyerang Istana Naga, kami akan memberi mereka pelajaran atas nama Istana Naga. Penatua di sampingnya berkata sambil tersenyum. Haha, tidak perlu. Kami telah sepakat bahwa kami telah membayar kembali semua bantuan. Wang Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Haha, silakan masuk, dermawan. Karena klan Tianming kita ada di sini, saya pasti akan memperlakukan mereka dengan baik. Ming Xuanzi mengubah topik dan tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Saya tidak akan tinggal lama di sini. Saya berencana untuk pergi ke Bima Sakti untuk mendapatkan pengalaman. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Pergilah ke Bima Sakti. Cukup jauh dan ada banyak orang kuat di sana.
Ming Xuanzi berkata dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, kita akan pergi ke langit berbintang yang kuat untuk berlatih. Wang Xian berkata, saya tidak akan tinggal di sini lagi. Raja Naga, jangan terburu-buru. Mari kita makan sebelum kita pergi. Selain itu, klan Tianming kami tahu sedikit tentang Bima Sakti. Ayah juga pernah ke Bima Sakti sebelumnya. Pria tua di samping itu berkata, lebih dari itu, saya sudah berada di sana selama 5 juta tahun. Ming Xuanzi berkata perlahan, oh. Wang Xian mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Ayo pergi, dermawan. Mari mengobrol sambil makan. Saya, Old Ming, telah tinggal di sana selama jutaan tahun. Meskipun saya belum mencapai prestasi apapun, saya masih memiliki pemahaman yang baik tentang tempat itu. Ming Xuanzi berkata dengan antusias. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan tidak menolaknya. Bima Sakti adalah sungai kecil di pusat alam semesta. Faktanya, sungai kecil di pusat alam semesta juga sangat besar. Luasnya setidaknya puluhan ribu kali ukuran langit berbintang ini. Seluruh Bima Sakti sangat luas dan tak terbatas. Ada banyak binatang mengerikan yang hidup di dalamnya. Demikian pula, ada banyak ras dan kekuatan yang kuat di sana. Di Bima Sakti, ada lebih dari selusin ras utama di alam semesta. Adapun level lainnya, tidak perlu menyebutkannya. Alasan mengapa Wang Xian memilih Bima Sakti terutama karena Bima Sakti termasuk dalam lautan. Ada dua cara bagi Wang Xian untuk meningkatkan kekuatannya. Salah satunya adalah dengan langsung melahap makhluk air. Yang lainnya adalah melahap segala macam tanaman obat dan sumber daya. Dibandingkan dengan jamu dan jamu, makhluk air tidak diragukan lagi yang paling mudah ditemukan. Seluruh Bima Sakti dipenuhi dengan makhluk air. Masing-masing kekuatan besar mengandalkan Bima Sakti untuk membangun pangkalan mereka yang kuat. Bima Sakti kaya akan sumber daya, dan semua jenis makhluk air juga sangat kuat. Dikatakan bahwa ada banyak makhluk air tingkat ksatria alam semesta. Bahkan ras utama alam semesta tidak berani melangkah ke wilayah keberadaan ini dengan gegabah. Tujuan Wang Xian kali ini adalah mencapai level ksatria alam semesta. Dermawan, jika kamu pergi ke Bima Sakti, Ming Tua memiliki sesuatu di sini yang seharusnya berguna untukmu. Saat makan, Ming Xuanzi mengeluarkan sebuah barang dan menyerahkannya kepadanya. Item itu adalah cabang willow yang mengandung vitalitas yang melonjak. Ini. Wang Xian memandang cabang willow dengan takjub. Menurut energi di atasnya, itu harus menjadi harta karun dari seorang ksatria alam semesta. Ini adalah cabang dari Dewa Willow yang terhormat. Dengan cabang ini, Anda dapat bergabung dengan Sekte Taois Dewa Willow dan menjadi murid sekte tersebut. Ming Xuanzi melihat ke cabang dan berkata dengan binar di matanya. Sekte Taois Dewa Willow. Wang Xian mengangkat alisnya. Itu benar. Raja Naga sedang bersiap untuk pergi ke Bima Sakti. Dia harus memiliki pemahaman tentang kekuatan di sana. Ini adalah cabang Dewa Willow terhormat yang saya peroleh secara kebetulan. Ming Xuanzi berkata dengan sungguh-sungguh. Cabang ini sangat berharga di Bima Sakti. Bab 3038-3037 ya panjang. Ayah, mengapa Anda memberikan cabang pohon willow yang begitu berharga yang mulia kepadanya? Cabang seperti itu dapat ditukar dengan alat sihir peringkat puncak Dewa Kaisar di Bima Sakti. Di sebuah planet klan langit kegelapan, pemimpin klan dari klan langit kegelapan melihat sosok yang akan pergi dan meminta ayahnya di sampingnya. Pertama, ini untuk membayar hutang budi. Kedua, untuk berinvestasi. Ketika Istana Naga menyelamatkanku dari tempat tersegel itu, aku dapat melihat bahwa mereka luar biasa. Jika saya tidak salah, pangkalan Istana Naga saat ini ada di benua di tengah reruntuhan Kamar Mohan. Dengan kecepatan perkembangan Istana Naga, sulit dikatakan. Ming Xuanzi melihat sosok yang menghilang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Suku Red Mist tidak lemah. Suku Langka Kuno dan suku Roh Otak juga tidak lemah. Namun, dengan bantuan kami dapat membantu mereka melawan. Pemimpin suku Tianming berkata perlahan. Cabang Dewa Willow yang terhormat, Sekte Taois Dewa Willow. Pada saat yang sama, di Void, Wang Xian terbang dengan cepat. Matanya berbinar saat dia melihat cabang di tangannya. Di Bima Sakti, ada banyak ras besar. Ada juga lebih dari selusin ras utama di alam semesta. Selain berbagai ras, ada juga beberapa pembudidaya yang tidak terafiliasi. Di antara para pembudidaya yang tidak terafiliasi ini,
yang paling terkenal adalah Dewa Willow yang terhormat. Yang mulia Dewa Willow bukanlah manusia, melainkan pohon willow besar. Menurut informasi yang didapat Wang Xian dari Ai Alam Semesta, wujud asli Dewa Willow yang terhormat adalah pembangkit tenaga listrik yang telah ada sejak lama. Dia awalnya pohon willow di Bima Sakti. Setelah berkultivasi, dia menjadi ksatria alam semesta selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, kekuatannya tidak terkalahkan di Bima Sakti. Setiap ras dasar di alam semesta harus menunjukkan rasa hormat. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah makhluk yang paling lama hidup di Bima Sakti. Sekarang, dia telah mengakar di samping Bima Sakti dan mendirikan aula pelatihan. Dewa Willow yang terhormat sangat dihormati. Dia tidak berpartisipasi dalam perselisihan apapun dan tidak terlibat dalam pembunuhan apapun. Aula pelatihan yang dia dirikan tidak memiliki sikap apapun. Itu tidak menerima murid dan hanya mengajar. Selain itu, jika seseorang ingin memasuki aula pelatihan Dewa Willow, tidak hanya membutuhkan bakat, ada juga ujian penting, temperamen. Mereka yang memiliki temperamen buruk tidak akan bisa bergabung dengan sekte Taois Dewa Willow. Cabang yang mulia Dewa Willow di tangan Wang Xian dapat mencegahnya untuk berpartisipasi dalam ujian lain. Selama dia mengambil cabang ke sekte Taois dan menguji temperamennya, dia akan dapat segera masuk ke sekte Taois untuk belajar. Di sekte Taois, ada harta yang pernah diperoleh oleh Yang Mulia Dewa Willow, serta cairan suci yang dipadatkan oleh Yang Mulia Dewa Willow. Bagi para pembudidaya, ini adalah harta karun yang sangat besar. Bergabung dengan aula pelatihan Dewa Willow memiliki dua manfaat. Salah satunya adalah kultivasi. Bahkan gua surga dari ras utama alam semesta sangat berbeda dari aula pelatihan Dewa Willow. Lagi pula, hanya ada lebih dari 10.000 orang di aula pelatihan Dewa Willow. Sebuah aula pelatihan yang dibangun oleh seorang ksatria alam semesta, mengajar lebih dari 10.000 siswa, dapat dibayangkan betapa besar manfaatnya bagi kultivasi. Manfaat kedua adalah perlindungan. Di sekte Taois Dewa Willow, tidak ada yang berani membunuh orang di sini. Bahkan jika Anda membunuh tembakan besar di Bima Sakti, tidak ada yang berani membunuh Anda jika Anda bersembunyi di sekte Taois Dewa Willow. Namun, di luar sekte Taois Dewa Willow, hidup dan mati ditentukan oleh takdir dan kekayaan. Di luar sekte Taois Dewa Willow, para murid dari dua sekte Taois akan bertarung, dan Dewa Willow yang terhormat tidak akan peduli. Tentu saja, kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil. Mereka yang bisa memasuki tempat latihan harus memiliki temperamen yang baik. Tempat latihan Dewa Willow ini adalah tempat yang bagus. Wang Xian mengingat informasi itu satu persatu saat matanya berbinar. Seorang ahli yang hanya membangun tempat latihan dan tidak mencari apapun sangat jarang. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia adalah pohon willow, itu masuk akal. Makhluk tipe tumbuhan yang kuat biasanya tidak memiliki niat membunuh yang berat. Aku akan bergabung dengan sekte Taois Dewa Willow di sana. Dengan pemikiran ini, Wang Xian segera mempercepat. Dia melintas di kehampaan dengan cepat dan menyebarkan sayap suci tanpa prima. Dengan kecepatannya, itu akan memakan waktu hampir 2 tahun. Seseorang harus tahu bahwa dia bisa terbang dengan kecepatan penuh dengan sayap suci tanpa prima. Dia sebanding dengan Kaisar Surgawi tahap puncak. Orang bisa membayangkan seberapa jauh jaraknya. Di sisi lain, kebohongan jauh lebih cepat darinya. Namun, dia tidak membiarkan kebohongan membawanya. Terbang di alam semesta juga merupakan bentuk pelatihan. Saat dia terbang dengan kecepatan penuh, meteorit bintang terbang keluar dari sisinya satu demi satu. Beberapa bintang memiliki gaya gravitasi yang menakutkan sementara beberapa bintang memiliki gaya tolak yang kuat. Ada juga bintang yang memancarkan suhu tinggi yang mengerikan dan dingin yang ekstrim. Setelah terbang lebih dari sebulan, Wang Xian bahkan bertemu dengan beberapa bintang yang bisa mengancamnya. Dalam kehampaan di pusat alam semesta, ada segala macam hal. Setelah terbang terus-menerus selama 3 bulan, dia bertemu dengan makhluk luar angkasa yang menakutkan. Binatang luar angkasa yang nyata. Hanya dengan pandangan sekilas, monster luar angkasa itu menghilang seketika. Binatang luar angkasa setingkat ksatria alam semesta. Melihat sosok yang menghilang, pupil Wang Xian sedikit berkontraksi. Matanya dipenuhi rasa takut. Saat dia terus terbang, dia bertemu dengan banyak planet beradab di tengahnya. Ada formasi teleportasi planet di depan. Itu milik ras tingkat domain.
Itu bisa menghemat lebih dari 1 tahun waktu terbang. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, Wang Xian melihat beberapa informasi tentang alam semesta dan berpikir sendiri. Segera, sebuah planet muncul di hadapannya. Dia mendarat di planet ini, membayar beberapa batu dewa, dan langsung berteleportasi. Setelah berteleportasi ke sebuah benua, dia melihat jarak yang ditunjukkan alam semesta dan tersenyum. Dia harus bisa mencapainya paling banyak dalam 2 bulan. Dengan satu gerakan, Wang Xian segera terbang ke dalam kehampaan. Seiring waktu berlalu, Wang Xian menemukan banyak keajaiban di alam semesta. Dia bahkan telah menemukan beberapa lubang hitam. Adapun di mana ujung lain dari lubang hitam itu, Wang Xian tidak tahu. Dia tidak berani mencoba. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika dia telah meninggalkan Istana Naga selama 7 bulan dan relatif dekat dengan Bima Sakti, serangkaian suara ledakan tiba-tiba datang dari kehampaan di depannya. Cepat, cepat, tangkap dia. Kita tidak bisa membiarkannya kabur. Hahaha, kamu sedang bermimpi jika kamu ingin melarikan diri. Suara-suara datang dari depan. Setelah itu, Wang Xian melihat makhluk berukuran 3 meter dan sebesar rusa. Air mengalir di sekujur tubuhnya dan dia memiliki kekuatan Kaisar Surgawi tingkat 6. Saat ini, ada luka panjang di perutnya dan darah segar terus mengalir keluar. Matanya mengamati sekeliling dengan panik dan wajahnya dipenuhi keputusasaan. Ada juga lingkaran kurungan hitam di atas kepalanya. Jelas bahwa itu telah mengunci dirinya. Di belakangnya, puluhan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi menatapnya dengan penuh semangat. Mengaum. Erangan yang sedikit garing dan rendah keluar dari mulutnya. Ini, Wang Xian merasakan aura familiar dari makhluk mirip rusa ini. Itu adalah aura familiar yang berasal dari garis keturunan. Garis keturunan naga surgawi. Yalong. Mata Wang Xian berbinar. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, ia jauh di depan juga melihat Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Bab 3039-3038 Naga Asia. Orang-orang di depan, tolong minggir. Kami, 9 pedang, sedang melakukan tugas kami. Lebih baik kita tidak ikut campur. Suara dingin terdengar. Di udara, sekelompok orang yang mengejar Naga Asia melihat sosok Wang Xian. Pupil mereka berkontraksi sedikit dan mereka segera memperingatkannya dengan keras. Mengaum, selamatkan aku. Naga Asia dengan kepala seperti rusa berteriak pada Wang Xian dengan wajah penuh ketakutan. Manusia di depannya adalah harapan terakhirnya. Dia tidak yakin apakah dia orang baik atau orang jahat. Haruskah dia ditangkap juga? 9 pedang. Wang Xian mendengar teriakan dari sisi lain dan mendengar permohonan Naga Asia. Dia sedikit mengernyit. Kemarilah. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi menarik Naga Asia, menyebabkannya melaju dengan tiba-tiba. Yalong yang menepi sedikit terkejut. Dia menatap Wang Xian dengan malu-malu. Kamu mencari kematian. Serahkan rusa molong itu kepada kami segera. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Setelah melihat Wang Xian ikut campur, ekspresi dari 30 orang dari 9 pedang sedikit berubah. Pria tua yang memimpin itu berteriak dengan tegas. Dia milikku sekarang. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok dan berkata dengan lemah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika kelompok 35 orang mendengar kata-katanya, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka saling memandang dan segera mengepung Wang Xian. Saudaraku, kami adalah murid dari 9 ras pedang di Bima Sakti. Kami sudah lama berburu moluska ini. Jika kamu ikut campur, kamu akan membuat musuh dari perlombaan 9 pedang di Bima Sakti. Kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Apakah itu layak untuk seekor moluska? Pria tua yang memimpin itu mengerutkan kening dan berkata kepada Wang Xian dengan wajah muram. Selamatkan aku. Mereka ingin menangkap saya sebagai hewan tunggangan dan perang. Selamatkan aku. Sementara lelaki tua itu berbicara, rusa moluska di sampingnya memohon. Di alam semesta, setan dianggap makhluk cerdas. Dia bukan binatang sepi. Tidak baik bagimu untuk menangkapnya secara langsung. Wang Xian memandang rusa moluska di sampingnya dan mengerutkan kening saat dia berbicara kepada orang-orang dari perlombaan 9 pedang. Kalau begitu, apakah kamu akan menjadi musuh kami? Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, mata 35 orang dari perlombaan 9 pedang menjadi dingin.
Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka dengan erat dan dipenuhi dengan kekaguman. Apakah ini situasi saat ini dengan keturunan naga surgawi? Wang Xian bergumam saat tatapannya menyapu 30 orang. Menyerang. Pada saat ini, 30 orang di seberang tidak ragu-ragu. Mereka bergerak dan menyerang Wang Xian secara langsung. Dari 35 orang, 5 di antaranya berada di tingkat ke-8 dari Kaisar Surgawi. Mati. Mata naga mengunci semua sudut. Ketika Wang Xian melihat mereka menyerang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hualala, ledakan, hukum dan kekuatan supernatural dilepaskan secara instan. Seluruh dunia berubah. Bayangan naga menarik rantai dan muncul di sekitar mereka secara instan, menyegelnya secara instan. Apa? Tidak baik. Dia sangat kuat. Kami bukan tandingannya. Berlari. Wajah dari 35 orang itu berubah drastis ketika mereka merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan Wang Xian secara instan. Mereka ingin melarikan diri. Namun, Wang Xian tidak akan membiarkan mereka kabur. Begitu mereka melarikan diri, mereka mungkin dalam masalah. Mati. Tidak. Berhenti. Jika kamu membunuh kami 9 pedang tidak akan melepaskanmu. Sebuah suara ketakutan terdengar. Mata Wang Xian tidak memiliki fluktuasi sedikit pun. Rantai menembus tubuh mereka dalam sekejap. Di bawah hukumnya dan Abijna, ke-35 orang itu tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan mereka sangat kuat. Apa ini? Ketika Moluska melihat serangan Wang Xian, dia melebarkan matanya dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Hualala, rantai mata naga menyeret mayat satu per satu. Wang Xian melambaikan tangannya dan menempatkan mayat-mayat itu ke istana naga kerajaan surgawi. Mayat-mayat ini dapat diubah menjadi sumber daya untuk istana naga. Kamu memiliki garis keturunan naga surgawi. Di samping, Moluska melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Ia bertanya dengan kaget. Ledakan. Wang Xian menatapnya dan auranya sedikit bergetar. Gelombang kekuatan naga menyelimutinya. Bang! Merasakan gelombang kekuatan naga ini, tubuh Moluska itu bergetar. Itu berbaring di udara dan sedikit bergetar. Namun, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Benar-benar aura naga yang murni. Sungguh aura yang kuat dari naga surgawi. Apakah semua naga rendahan begitu sengsara sekarang? Wang Xian melihat luka di tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, tetesan cairan kekuatan hidup mendarat di tubuhnya. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Terima kasih, Tuan. Rusa Moluska berterima kasih kepada Wang Xian dengan wajah penuh rasa terima kasih. Bang! Wang Xian melambaikan tangannya dan menghancurkan cincin kurungan di atas kepalanya. Dia mengukurnya dan berkata, garis keturunan naga surgawi di tubuhmu sangat tipis. Tuan, klan Rusa Moluska kami bukan milik garis darah naga surgawi. Dalam keadaan normal, kami bahkan tidak digolongkan sebagai subnaga. Namun, aku secara tidak sengaja meregresikan garis keturunanku dan mendapatkan jejak dari garis darah naga surgawi. Setelah garis keturunan naga dewa saya ditemukan, ada manusia yang langsung mencoba menangkap saya. Mereka bahkan membunuh orang tua saya dan ras lainnya. Mata Moluska dipenuhi dengan air mata saat dia berkata dengan sedih. Tuanku, aku bisa merasakan garis keturunan naga yang saleh dari tubuhmu. Anda juga harus berhati-hati. Mereka sangat kuat. 9 perlombaan pedang yang mengejar mereka. Mereka adalah ras utama di alam semesta dan memiliki eksistensi yang kuat dengan seorang ksatria alam semesta. Moluska terus berbicara dengannya. Jika kamu tidak memiliki klan, ikuti aku. Wang Xian berkata padanya. Terima kasih Pak. Terima kasih, dermawan. Moluska ragu sejenak sebelum segera menjawab. Saat berikutnya, tubuhnya bergerak sedikit dan berubah menjadi bentuk manusia. Ada sepasang tanduk di kepalanya. Tingginya sekitar 1,6 meter dan terlihat lembut dan lemah. Matanya merah. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menyembunyikan kekuatan garis keturunanmu? Itu benar. Jika Anda tahu cara bersembunyi, Anda tidak akan diburu. Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menunjuk dengan jarinya. Sinar cahaya memasuki pikirannya. Ini adalah metode untuk menyembunyikan garis keturunanmu. Kecuali jika Anda bertarung dalam bentuk aslinya, Anda tidak akan bisa merasakan garis keturunan Yalong Anda. Wang Xian berkata padanya, terima kasih, Tuanku.
Molong Lu menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih lagi. Baiklah, tidak perlu berterima kasih padaku. Anda memiliki garis darah naga surgawi. Kita bisa dianggap sebagai keluarga. Siapa namamu? Wang Xian melambaikan tangannya padanya. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan gelombang energi menyelimutinya saat dia terus terbang ke depan. Dermawan, namaku Mo Xin Lu. Merasakan kecepatan lingkungannya, Mi Xin Lu sedikit melebarkan matanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Apakah ada banyak Yalong di Bima Sakti? Apakah mereka semua dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Wang Xian terus bertanya padanya. Dia baru saja tiba di Bima Sakti ketika dia bertemu dengan seorang Yalong yang sedang diburu. Ini menyebabkan Wang Xian sedikit mengernyit. Mi Xin Lu sudah menjadi makhluk cerdas di alam semesta. Dia bukan binatang yang mengerikan. Namun, meski begitu, dia masih dikejar tanpa menahan diri. Naga Asia, yang memiliki garis keturunan naga surgawi, sepertinya mengalami kesulitan. Bab 3040-3039 Subnaga berada di Bima Sakti yang luas. Dermawan, di alam semesta saat ini, karena kehancuran garis keturunan naga murni, subnaga tidak memiliki waktu yang mudah. Banyak orang ingin menjadi ksatria naga, ingin memiliki hewan peliharaan pertempuran garis keturunan naga yang surgawi. Selain 9 ras dewa naga yang lebih kuat, subnaga lainnya sedang diburu. Tidak banyak subnaga di Bima Sakti. Beberapa tahun yang lalu, ada ras tingkat domain subnaga yang lebih kuat yang disebut ras naga peri. Mereka tinggal di Bima Sakti dan memiliki jejak garis keturunan Dewa Naga. Ada juga banyak dari mereka. Saat itu, mereka diburu oleh banyak ras yang kuat. Kemudian, Naga Dewa Bumi yang kuat muncul di perlombaan Naga Peri. Dikatakan bahwa Dewa Naga Bumi adalah Dewa Naga yang sebenarnya. Dia memiliki kekuatan untuk menjungkirbalikkan sungai dan laut dan membantu ras Naga Peri untuk melawan ras lain. Namun, Naga Dewa Bumi dan suku Naga Peri masih belum sebanding dengan suku lain di Bima Sakti. Kami tidak tahu di mana mereka bersembunyi sekarang. Mi Xin Lu memperkenalkan situasi saat ini mengenai Naga Asia kepada Wang Xian. Naga Peri, Naga Dewa Bumi. Wang Xian sedikit mengernyit saat mendengar kata-katanya. Apakah kamu tahu gambar Naga Dewa Bumi? Wang Xian bertanya padanya. Aku tidak tahu, tapi menurut rumor, penampakan Dewa Naga Bumi ini persis sama dengan Dewa Naga legendaris. Mo Xin Lu menggelengkan kepalanya. Persis sama. Mungkinkah itu putra naga langit bumi? Apakah Ling Xiu ada di sini? Wang Xian mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Kecepatan Wang Xian juga sangat menakutkan. 2 hari kemudian, mereka tiba di tepi Bima Sakti. Melihat dunia yang tak tertandingi luas di depan mereka, matanya menunjukkan ekspresi shock. Ada lautan luas yang tak tertandingi di depan mereka. Kekosongan di bawah lautan berwarna hitam. Daerah itu dikenal sebagai zona mati. Ada desas-desus bahwa bahkan seorang ksatria alam semesta akan mati seketika saat memasuki zona mati ini. Lautan yang sangat luas ini adalah Bima Sakti. Itu adalah Bima Sakti yang tidak terbatas bagi banyak orang. Tidak ada catatan panjang Bima Sakti, dan ksatria alam semesta hanya bisa terbang dari satu ujung ke ujung lainnya setelah ratusan tahun. Adapun ukuran Bima Sakti, bahkan lebih tidak diketahui lagi. Ada banyak makhluk air yang hidup di Bima Sakti. Ada ksatria alam semesta yang bersembunyi di sana. Dermawan, ini tepi Bima Sakti. Daerah ini adalah wilayah ras 9 pedang. Kita harus berhati-hati. Mi Xin Lu melihat ke depan dan berkata dengan wajah penuh ketakutan. Panggil saja aku Wang Xian. Mereka tidak tahu seperti apa rupamu dalam wujud manusia, kan? Wang Xian mengangguk dan bertanya padanya. Aku tidak tahu. Mi Xin Lu menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Ayo pergi. Kita perlu menggunakan formasi teleportasi di sini untuk sampai ke Sekte Taois Dewa Willow. Saat Wang Xian berbicara, dia mendekati Bima Sakti. Di beberapa planet, benua terhubung ke lautan. Namun, di sini sangat berbeda. Ini adalah planet yang dekat dengan lautan. Itu adalah seluruh benua yang dekat dengan lautan. Planet-planet yang dihuni manusia terlihat sangat kecil di depan Bima Sakti. Wang Xian membawa rusa Mi Xin ke sebuah planet. Kedatangan Wang Xian dan yang lainnya tidak menarik perhatian siapapun. Mereka mengambil formasi teleportasi dan segera berteleportasi ke arah Sekte Dewa Willow.
Sekte Dewa Willow terletak di tengah salah satu sisi Bima Sakti. Itu terletak di sebuah pulau yang kedalamannya lebih dari 10 tahun cahaya di Bima Sakti. Ada begitu banyak orang. Ini sangat ramai. Ketika Wang Xian dan yang lainnya diteleportasi ke suatu tempat di dekat pusat Bima Sakti, dia berdiri di atas lempeng benua di samping. Dia melihat ke tempat di sebelah kanan dengan wajah penuh kejutan. Ada lautan Bima Sakti yang tak berujung. Di permukaan laut, ada banyak kapal. Ada perahu layar yang terbuat dari bahan khusus dan kapal dengan teknologi canggih dan berteknologi tinggi. Ada juga yang terlihat sangat mewah. Ada juga beberapa artefak navigasi yang aneh. Ada banyak orang di sekitar. Melihat luas ratusan juta kilometer, setidaknya ada lebih dari 1 miliar orang. Semuanya adalah pembudidaya dari alam semesta. Di antara mereka, ada cukup banyak eksistensi tingkat dewa surgawi. Raja surgawi dapat dilihat di mana-mana di sini. Namun, Wang Xian juga menyadari bahwa tidak banyak dewa tingkat 8 atau 9 di sekitarnya. Kekuatannya dianggap yang teratas di sini. Ayo pergi ke Sekte Taois Dewa Willow. Wang Xian memandangi laut yang indah dan dalam suasana hati yang baik. Dia berkata kepada Mi Xinlu. Kakak Wang, apakah kamu akan pergi ke Sekte Dewa Willow? Jika Anda bukan murid Sekte Dewa Willow, Anda tidak akan bisa masuk. Mo Xinlu berbicara dengannya. Jangan khawatir, aku akan segera bergabung dengan Sekte Dewa Willow. Wang Xian tersenyum dan membawanya ke depan. Saat mereka mendarat di permukaan lautan, dia merasa seperti seekor naga yang berenang di lautan. Air laut mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatannya yang mengerikan menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Di Bima Sakti, ada lebih dari 10 ras utama di alam semesta dan beberapa ratus ras tingkat domain. Kekuatan Wang Xian dapat dianggap sebagai keberadaan di antara ras tingkat domain. Dia juga seorang ahli di sini. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di Bima Sakti. Menginjak permukaan air, dia dengan cepat melampaui semua jenis kapal. Wang Xian juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Beberapa kapal juga tidak sederhana. Mereka bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik kaisar tingkat 5 atau tingkat 6. Ada juga beberapa kapal yang memiliki formasi susunan yang kuat. Setelah formasi susunan diaktifkan, serangan tingkat 9 atau bahkan kaisar dewa puncak akan mampu menahannya. Namun, jumlah kapal ini relatif kecil. Setelah terbang maju selama setengah jam, masih ada cukup banyak kapal di sekitarnya. Wang Xian bahkan melihat beberapa orang memancing di laut. Ini membuatnya sangat penasaran. Kakak Wang, pemancing tidak jarang di Bima Sakti. Sebaliknya, ada banyak pemancing. Beberapa ahli top di antara para dewa langit sedang memancing. Ketika mereka sedang memancing, mereka dapat meningkatkan kontrol mereka dan tidak menunda budidaya mereka. Selain itu, mereka juga bisa memancing binatang buas di air di Bima Sakti. Dengan umpan yang bagus, mereka bisa menangkap binatang buas yang sangat kuat di dalam air. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki kemampuan untuk memancing mereka. Mi Xinlu, yang berada di samping, melihat tatapan ingin tahu Wang Xian dan menjelaskan. Apakah begitu? Maka saya harus memahaminya dengan lebih baik. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Ya, aku juga pernah mendengarnya. Namun, saya memang melihat video seorang ksatria alam semesta memancing di alam semesta. Mi Xinlu mengangguk dan berkata, memancing ksatria alam semesta. Wang Xian bahkan lebih penasaran. Tampaknya memancing ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Ketika kita mencapai Saudara Wang, Dojo Dewa Willow tepat di depan kita. Dewa Venerable Willow adalah pusat kekuatan yang paling dihormati di Bima Sakti. Sayangnya, sangat sulit untuk bergabung dengan Sekte Taois Willow Surgawi. Seluruh Bima Sakti sangat besar, dan hanya 10.000 orang yang masuk. Mi Xinlu menunjuk ke depan, matanya dipenuhi kerinduan. Jelas, dia telah mendengar nama besar Sekte Taois Willow Surgawi.